A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Muhammadin rasulihi wa abdih wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, pertama-tama rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala semoga terus terucapkan lewat lisan kita. Semoga terus terucapkan lewat lisan kita tanpa ada pernah mengenal kata bosan untuk mengucapkan rasa syukur tersebut. Dan kita sebagai pribadi muslim bisa menunjukkan, bisa menjadi contoh tentang bagaimana yang namanya rasa syukur itu selalu hadir dalam hidup kita. Sehingga orang lain yang melihat diri kita juga menjadi termotivasi untuk bisa selalu bersyukur atas apapun yang Allah sudah berikan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, salawat dan juga salam semoga terus terkirimkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, panutan kita, role model kita, baginda besar Nabi Muhammad SAW, juga kepada seluruh keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap muslim yang setia mengikuti jalan yang beliau tempuh hingga hari kiamat nanti. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang serial kitab Bidayatul Hidayah karangan seorang ulama yang terkenal pada zamannya, bahkan dengan ilmunya dia masih harum namanya hingga sampai saat ini. Beliau adalah Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, atau yang lebih sering kita kenal sebagai Imam Ghazali, ulama besar yang hidup di abad ke-5 Hijriah dan hingga sekarang memasuki abad ke-14. Allah masih menjaga harumnya nama beliau dan buku-buku beliau banyak sekali dikaji dan dibahas-bahas di masjid-masjid di seluruh dunia ini. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Bidayatul Hidayah ini genrenya yaitu kitab Tazkiyatun Nafas, atau kitab yang membahas tentang bagaimana cara-cara membersihkan hati, mensucikan jiwa. Maka dari itu dalam buku ini akan banyak sekali kita dapatkan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh penulis atau Imam Ghazali rahimahullah, yang seakan-akan beliau berbicara langsung kepada diri kita. Artinya seakan-akan nasihat tersebut menampar langsung wajah kita bahwa kita yang dimaksud oleh beliau ini. Oleh karena itu, majelis ini bukanlah sebagai majelis di mana seorang guru atau seorang ustadz menyampaikan pelajaran kepada muridnya atau kepada pendengarnya, tetapi ini bisa menjadi majelis bersama-sama untuk muhasabah diri, memperbaiki diri, membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati yang melekat, dan juga kembali mengintrospeksi sehingga bisa kembali kepada on the track, kembali kepada jalan yang Allah ridhoi, dan bisa istiqomah di atas jalan tersebut sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita kembali kepadanya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Bab pertama atau bab muqaddimah dari kitab ini menjelaskan tentang ilmu, menjaga niat dalam menuntut ilmu, kemudian juga
bagaimana seorang penuntut ilmu bermuamalah dengan orang-orang di sekitarnya, bahkan dengan ilmu sendiri yang sedang dia pelajari tersebut. Dan insya Allah ini akan kita bagi menjadi beberapa bagian sehingga kita bisa lebih mudah memahaminya. Dan untuk bagian pertama ini yaitu tentang pentingnya ilmu itu sendiri serta nasihat Imam Ghazali kepada setiap penuntut ilmu. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, sudah menjadi kewajiban kita bagi setiap Muslim untuk belajar, untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu. Hal ini sudah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ayat yang pertama atau wahyu yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Quran surat Al-Alaq, di mana ayat tersebut berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Membaca itu kita ketahui bersama adalah pintu gerbang untuk bisa mendapatkan ilmu. Artinya bahwa kita memiliki kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang Muslim untuk tidak malas belajar, untuk tidak malas mencari ilmu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya Nabi Muhammad SAW memberikan dorongan yang kuat kepada setiap Muslim untuk semangat menuntut ilmu lewat ayat Al-Quran, lewat hadis, sebagaimana contohnya salah satu ayat firman Allah yang berbunyi, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kita serta ahli-ahli ilmu beberapa derajat nanti ketika di hari kiamat. Atau bisa juga itu Allah angkat derajatnya saat kita masih hidup di dunia. Dan jika seandainya satu derajat itu besarnya, luasnya, jaraknya seperti langit dan bumi, kita bisa bayangkan bagaimana jika itu adalah beberapa derajat. Ayat ini menarik sekali. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan antara iman dan juga ilmu. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa tujuan kita berilmu itu adalah untuk menghadirkan rasa yakin dalam hati kita, untuk menghadirkan yang namanya perasaan yakin dalam setiap tindakan kita, dalam setiap ucapan kita, dalam setiap pilihan kita, tanpa ada ragu-ragu, tanpa ada rasa was-was sama sekali. Dengan ilmu kita bisa menjadi lebih mantap untuk melangkah, dengan ilmu kita bisa menjadi lebih yakin untuk berbicara. Karena orang yang tidak berilmu itu pasti akan selalu dipenuhi keraguan-raguan dalam setiap tindakannya. Ingin mengambil tindakan ini, ragu-ragu. Ingin berbicara itu, ragu-ragu. Padahal ragu-ragu itu sendiri adalah pintu gerbang masuknya setan untuk menyesatkan manusia. Dan juga karena ilmu itu sendiri, nenek moyang kita, Nabi Adam alaihi salam, Allah angkat derajatnya, Allah muliakan di hadapan para malaikat, di mana Allah menyuruh kepada semua malaikat yang hadir ketika itu untuk memberikan penghormatan kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Adam alaihi salam. Karena apa? Karena ilmu. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada. Selanjutnya, ketika kita sudah menyadari tentang kewajiban kita kepada Allah sebagai seorang Muslim untuk selalu belajar, maka hal yang harus pertama kali kita
tancapkan dalam hati kita ketika akan belajar, yaitu meluruskan niat. Karena para penuntut ilmu yang lurus niatnya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, itu dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan kenikmatan yang sangat besar. Pertama, yaitu Rasulullah sampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menapaki jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk masuk ke surga. Kenikmatan pertama bagi seorang penuntut ilmu yang ikhlas niatnya karena Allah, jalannya menuju surga mudah. Jalannya menuju surga mulus. Seperti kita masuk ke jalan tol tanpa ada hambatan, tanpa ada gangguan. Kemudian keutamaan yang kedua bagi seorang penuntut ilmu yang lurus niatnya karena Allah, yaitu malaikat akan menaungi dirinya dengan sayap-sayapnya. Dengan sayap-sayap para malaikat tersebut. Dan seluruh makhluk yang ada di langit dan ada di bumi akan beristighfar, akan memintakan ampunan bagi seorang penuntut ilmu selama dia terus menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya para malaikat yang ada di langit, bahkan sampai seluruh binatang, ikan-ikan di lautan akan memohonkan ampunan bagi seorang penuntut ilmu yang ikhlas karena Allah. Maka dari itu, dalam kitab Ta'limul Muta'allim karya Imam Az-Zarnuji, bahwa beliau menyampaikan di antara tujuan dan maksud kita menuntut ilmu itu haruslah kita tanamkan 5 hal. Yaitu yang pertama, kita niat untuk mencari ilmu, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berniat menuntut ilmu untuk menghapus kebodohan dari diri kita sendiri. Yang ketiga, kita niat menuntut ilmu untuk menghapuskan kebodohan dari diri orang lain. Yang keempat, kita berniat menuntut ilmu untuk menjaga syariat-syariat Allah tetap eksis, tetap ada di muka bumi. Dan yang kelima, yaitu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan pada tubuh kita, nikmat akal, nikmat badan yang sehat, nikmat penglihatan yang baik, nikmat lisan yang tidak ada kekurangan sama sekali, dan nikmat-nikmat yang lainnya. 5 hal ini harus terus kita tanamkan baik-baik dalam hati kita di saat kita sedang mencari ilmu. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada. Kemudian di samping Allah Subhanahu wa taala menyanjung setinggi-tingginya, memuji setinggi-tingginya setiap insan yang menuntut ilmu lagi ikhlas niatnya karena Allah. Tetapi di lain sisi kita harus mengetahui Allah dan juga Rasul-Nya memberikan ancaman yang begitu keras, ancaman yang begitu menakutkan bagi siapapun yang mencari ilmu tetapi tidak diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah mengancam dengan dosa yang sangat besar, ancaman yang sangat keras. Bahkan dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, salah satu di antara 3 golongan yang dimasukkan ke neraka pertama kali oleh Allah sebelum para penyembah berhala, yaitu orang yang berilmu tetapi dia tidak memanfaatkan ilmunya dengan baik, tetapi dia tidak memakai ilmunya untuk bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Maka ini, ancaman ini harus menjadi tolak ukur bagi kita agar kita bisa berhati-hati tidak sampai terjerumus ke dalam yang namanya perangkap setan saat kita sedang menuntut ilmu. Maka dari itu, di buku ini
Imam Ghazali menyampaikan nasihatnya yang sangat mulia. Beliau sampaikan kepada setiap penuntut ilmu, dimanapun kamu hidup, dimanapun kamu berada, bahwa jagalah niatmu dari menuntut ilmu, atau jagalah niatmu saat menuntut ilmu. Jangan kita menjadikan ilmu tersebut untuk bisa mendapatkan perhatian dari manusia. Jangan kita jadikan ilmu itu sebagai alat untuk mendapatkan pengakuan dari manusia. Karena jika itu yang sudah kita niatkan pertama kali saat sedang menuntut ilmu, perdagangan yang kita lakukan antara diri kita dengan Allah itu adalah perdagangan yang rugi. Apa yang sudah kita usahakan dari semua rasa capek, uang yang sudah diinvestasikan untuk belajar, itu semua nilainya tidak ada sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika niat kita dari awal untuk mencari perhatian manusia, untuk mendapatkan apresiasi dari manusia atas ilmu yang kita miliki. Kemudian Imam Ghazali juga menasihatkan kepada kita semua para penuntut ilmu bahwa jangan jadikan ilmu sebagai alat untuk mendapatkan pundi-pundi keuntungan dunia, khususnya ilmu syariat. Jangan kita jadikan ilmu syariat, ilmu yang kita ketahui, itu sebagai alat untuk bisa mendapatkan keuntungan yang besar, harta yang banyak di dunia, kemudian juga pangkat yang tinggi, jabatan yang baik, dan sebagainya dan sebagainya. Ini adalah perangkap setan. Ini adalah perangkap setan yang harus bersama-sama kita hindari. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu golongan yang hilang amalannya, amal solehnya yang dia bangun atas dasar ilmunya ketika di dunia, itu di akhirat nanti hilang, tidak memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena yang namanya kesalahan niat dalam menuntut ilmu, menjadikan ilmu itu sebagai alat untuk mendapatkan pengakuan dari manusia, dan juga menjadikan ilmu, khususnya ilmu syar'i, sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan pundi-pundi harta di dunia. Ini adalah kerugian yang sangat besar. Dan yang lebih berbahayanya lagi, yang mendapatkan kerugian ini bukan hanya diri kita, wal-iyazubillah, tetapi juga guru yang sudah mengajarkan kita ilmunya akan terseret mendapatkan kerugian yang sama. Karena dalam sabda Nabi dikatakan, man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Barang siapa yang tolong menolong dalam berbuat maksiat, walau hanya dengan satu kata, satu kalimat saja, maka dia sudah terhitung sebagai orang yang mengerjakan maksiat tersebut secara utuh. Ibarat guru kita bukan menjual barang yang bermanfaat kepada muridnya, atau bukan memberikan barang yang bermanfaat kepada muridnya, tetapi ibarat guru kita, karena akibat kesalahan niat kita menuntut ilmu, guru kita seperti seorang pandai besi, seorang ahli pedang yang menjualkan barangnya kepada perampok, kepada pembegal. Yang pastinya kalau perampok atau pembegal itu memegang senjata tajam,
digunakan untuk mengambil hal-hal yang tidak baik, digunakan untuk yang namanya membunuh dan lain-lain. Maka yang merasakan kerugian akibat kita salah niat dalam menuntut ilmu bukan hanya diri kita, tapi juga orang lain, khususnya guru kita. Maka dari itu, ini adalah sebuah nasihat yang sangat mulia yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala kepada semua penuntut ilmu, kepada kita semua penuntut ilmu dimanapun kita berada, untuk pentingnya menjaga niat. Dan jangan sampai kita salah niat ketika mencari ilmu. Pemirsa yang mulia, dimanapun Anda berada, mungkin cukup sekian untuk apa yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf, kami meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelalaian-kelalaian dan kekurangan-kekurangan kami, karena kami adalah manusia, makhluk yang penuh serba dengan kekurangan, dan kesempurnaan hanyalah milik zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia. Akhirul kalam, kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.